Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya Bu, makasih. Ibu, saya mau cerita. Oke. Tapi sebelum cerita, kamu perkenalkan diri dulu. Nama saya Diana, Diana Kisah Pertiwi dari kelas 12 animasi 1. Oke. Kalau Diana biasa dipanggilnya siapa? Diana. Oh, Diana aja. Oke. Eh, Diana kesini mau ada cerita. Iya Bu, Diana mau cerita. Ya oke. Sebelum kamu cerita, Ibu mau ngasih tahu dulu nih. Kalau misalnya kegiatan konseling itu atau kamu mau cerita itu di sini ada bersifat kerahasiaan yang pertama. Yang kedua, kamu harus jujur dan terbuka gitu. Jadi kita bisa nyari solusinya bareng-bareng. Iya Bu. Oke. Sekarang Dian mau cerita. Jadi kan Diana kan udah kelas 12 ya Bu. Diana mau lulus kan. Diana bingung sebenarnya mau antara mau kerja atau mau kuliah. Sebenarnya Diana tuh pengen kuliah Bu, tapi kayaknya orang tua tuh kayak agak keberatan gitu. Terus jadinya kayak pusing, terus campur kayak takut, jadi bikin takut buat ngelangkah gitu loh Bu. Jadi takut, jadi nggak yakin, terus jadi bingung pastinya karena kan orang tua juga apa sih ngasih keputusannya nggak jelas gitu Bu. Jadi bingung Diana tuh sebenarnya harus apa sih nantinya kayak gitu Bu, makanya Diana. Oh, Diana mau kesini mau cerita itu. Iya. Diana bingung antara mau kuliah atau kuliah ini keinginan sendiri apa keinginan orang tua? Keinginan sendiri. Kuliah keinginan sendiri, sedangkan kalau kerja keinginan orang tua. Iya. Oh gitu. Oke, berarti tujuannya Diana di sini untuk biar pertama sih biar lega, terus juga siapa tahu ibu bisa ngasih solusi, jadi Diana bisa oh iya berarti gini caranya kayak gitu. oh gitu. Iya. Kita menentukan tujuannya yang pertama biar lega, yang kedua lebih milih mana nih antara Iya. kuliah atau kerja. Oke. Kalau ibu tanya dulu, tadi kan kuliah adalah keinginan Diana. Diana tuh sukanya sama jurusan apa, sama minatnya tuh di bagian apa sih? Kalau Diana tuh minatnya di dua jurusan. Pertama jurusan manajemen, kedua jurusan psikolog. Kenapa Diana milih jurusan itu? Karena kalau manajemen itu kan bisnis ya Bu. Diana tuh suka nyiptain bisnis, suka nyiptain hal-hal kayak gitu deh intinya. Nah kalau psikolog itu Diana suka dengerin cerita orang. Oke. Tapi kalau dilihat, kalau Diana sekarang jurusan apa? Jurusan SMK? animasi. Jurusan animasi. Nggak ada keinginan untuk melanjuti lulusan nanti animasi nih sekarang kan lanjut lagi ke animasi gitu, nggak ada minat seperti itu? Nggak ada, kalau di kuliah nggak ada. Oh di kuliah nggak ada. Oke, jadi tadi manajemen, kalau nggak psikolog. Iya. Oke. Udah hal apa aja yang udah Diana cari tentang itu? Pastinya tentang manajemen itu apa, terus psikolog itu apa, pastinya Diana udah tahu. Kalau terus juga kayak pas gitu loh Bu sama diri Diana, kalau misal manajemen Diana suka bangun bisnis, kalau misal psikolog Diana suka dengerin cerita orang, suka ngasih solusi gitu, walaupun yang nggak tahu bener atau salah, tapi Diana suka ngedengerin, suka ngasih solusi Bu. Diana tuh orangnya gitu, jadi Diana pikir kayaknya itu tuh pas, jadi ngejalaninnya kayaknya nggak berat, soalnya Diana suka gitu. Terus juga kayak apa ya, kalau misalkan ada yang cerita tuh seneng, malah justru apa sih ngedengerinnya tuh seneng, karena emang itu Diana suka ngedengerin dia cerita, suka ngedengerin itu, jadi Diana tahu kalau oh ini cocoknya psikolog. Apalagi sekarang tuh Diana ngerasanya kayak teman-teman di sekitar Diana juga kayak banyak yang suka sedih gitu, suka sedih tapi nggak bisa cerita, terus suka kayak mungkin mentalnya kayak ada trauma gitu atau sama keluarga atau sama temen gitu, terus gak bisa cerita. Jadi Diana kayaknya kalau jadi psikolog seenggaknya bisa buat dengerin cerita orang-orang yang di sekeliling Diana gitu Bu. Gitu. Oh jadi memang kalau dari dengar cerita Diana nih tadi tentang minat Diana, Ibu lihat
kayaknya emang udah mendalami banget ya. Iya. Gitu, emang langsung udah suka banget. Oke, jadi antara psikolog sama manajemen lebih cenderung yang mana? Kalau mikir kayak kesukaan lebih ke psikolog, tapi kalau mikirnya ke depan kayak bakal ngapain itu lebih ke manajemen. Oh gitu. Kenapa itu? Kalau manajemen kan bisnis. Sekarang dunia nggak mungkin lepas dari bisnis ya Bu. Pastinya butuh generasi-generasi yang pintar bisnis. Iya. Apalagi sekarang makin maju, teknologi makin maju. Pasti nanti ada teknologi baru atau ada hal-hal baru. Nanti pasti dibutuhin generasi-generasi pencetak pembisnis hebat gitu. Dia pengen jadi itu Bu. Tuh kalau misal kesukaan lebih ke psikolog. Oh gitu. Untuk kan tadi nih kita berandai-andai misalnya untuk kampus nih, kampus yang Diana tertarik itu di mana? Kalau misalnya kita masih mikirin kampus. Kalau misalnya masih mikirin kampus yang dipengen dari Iya. kalau dipengen itu cuma satu, Apa tuh? itu UGM. UGM. Iya, pengen banget di UGM. Karena ya emang dari pas SMP tuh udah pengen banget, nggak tahu kenapa sampai sekarang. Cuman karena mungkin kejauhan juga jaraknya, jadinya yang dekat aja pilih UNJ, kalau enggak Uniska. Oh gitu. Oke, berarti kan kita udah lihat tuh minat Diana di tadi apa manajemen dan psikologi. Nah kemudian kampus yang dipilih tadi ya sebenarnya pengennya UGM. Ada beberapa karena kendala jauh, Iya. jarak, nah jadinya dia milihnya Uniska Uneska sama UNJ. Oke. Udah pernah didiskusikan belum terkait kamu tuh pengen kuliah dulu nih dengan keluarga? Udah Bu, malah beda pendapat. Oh gitu. Apa Jadi tuh? Diana nyampein kalau Diana bakalan kuliah, mau kuliah mah ya gitu. Tapi malah dua-duanya makin beda. Yang satunya ya udah kuliah, tapi yang satunya beda gitu Bu. Jadi nggak setuju. Jadi Diana kan makin pusing Bu ngedengerinnya. Kayak Diana juga bingung keputusannya, jadi nggak jadi satu. Jadi Diana harus nyatuin lagi, terus nyatuin lagi ke Diana lagi gitu. Jadi Diana bingung, Diana nyampein, tapi ternyata pendapatnya beda. Jadi kan Diana bingung harus apa kalau kayak gitu. Kalau pendapat dari orang tua tadi apa? Iya, ada yang setuju, ada yang Ada nggak yang setuju, setuju. ada yang nggak setuju. Iya. Yang setuju siapa, yang nggak setuju siapa? Yang setuju ayah tuh langsung setuju kayak udah kuliah aja gitu. Yang kurang setuju tuh mama. Gitu. Tapi buat Diana jadi patokan tuh, ini nggak setuju karena biaya atau karena emang gak pengen aku kuliah gitu. Kan Diana harus tahu itu ya Bu. Nggak setuju kan banyak konteksnya. Jadi Diana tanya, dia sebenarnya nggak setujunya itu nggak pengen aku kuliah apa emang bingung soal biayanya gitu kan. Kata mama sama ayah itu jawabannya satu, nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya kuliah gitu, pasti pengen anaknya ngelanjutin pendidikannya yang lebih tinggi gitu. Jadi berarti dia nyimpulin, berarti di soal ekonominya gitu. Oke, di bagian ekonomi. Oke, kalau misalnya nih dari hasil diskusi itu Diana masih tetap minat untuk kuliah atau ya udah deh ikut orang tua dulu deh gitu. Sebenarnya Diana tuh bukan tipe orang yang karena orang tua harus udah kerja dulu terus jadi terpaksa. Diana bukan orang yang kayak gitu Bu. Jadi kalau mama sama ayah setuju kerja, Diana bakal kerja, tapi bukan karena Diana terpaksa harusnya mau kuliah. Enggak, Diana ngejalaninnya enggak gitu. Kalau kayak gitu kan nanti Diana susah sendiri akhirnya. Jadi Diana ngejalaninnya kayak ya udah kerja ikhlas juga gitu ngejalaninnya, bukan karena terpaksa. Jadi kalau dibilang nggak suka kerja itu enggak, tapi pengen kuliah juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya Diana tuh mau kerja dulu atau kuliah dulu tuh nggak masalah. Iya, nggak masalah. Betul. Oke. Jadi gimana ya? Oke, nggak masalah. Berarti kalau misalnya kayak gitu tuh, apa kamu masih tetap memperjuangkan? Enggak bisa, aku maunya kuliah dulu nih kayak gitu, atau mau melaksanakan diskusi dulu nih yang kesekian kalinya tuh ke keluarga? Kayaknya kalau diskusi enggak deh Bu, soalnya udah kelihatan jawabannya. Kalau memperjuangkan bukan berarti Diana maksa.
Oh, Jadi gitu. Diana perjuangin sendiri. Oh gitu. Gimana caranya Diana bisa kuliah gitu. Oh gitu. Ya entah Diana kerja dulu setahun sambil ngumpulin atau baru kuliah, atau nanti gimana caranya Diana nggak tahu gitu. Oke. Oh jadi udah ketemu tuh gimana caranya, kamu nggak apa-apa deh kerja dulu, nanti baru lanjutin kuliah. Oke, misalnya nih kita berandai-andai lagi ya, kan banyak nih langkah untuk menuju kuliah. Ada beasiswa, kemudian oke, salah satunya beasiswa lah kita. Nah, bagaimana menurut kamu tentang beasiswa? Iya, beasiswa kan emang ada, apalagi di kampus-kampus ternama ya Bu, pasti Iya. ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau beasiswa itu kan nggak semua orang dapat Bu, Betul. jadi seenggaknya dapat daftar beasiswa tuh Diana harus mikir kalau nggak dapat beasiswa ini bayar pakai apa gitu. Jadi harus mikir kayak gitu. Jadi Diana tuh mikirnya kalau nggak dapat gitu, bukan kalau dapat. Jadi gak mikir soal oh udah dapat nih beasiswa udah tinggal kuliah gitu, enggak gitu. Jadi mikir biayanya kalau nggak dapet gitu. Kalau misalnya ada beasiswa yang di awal nih, kamu nggak dikasih tahu dulu nih, Diana dapat beasiswa, misalnya gitu, pilih kampus di mana yang kamu mau, itu kamu masih tetap mau kerja dulu atau mau lanjutin kuliah lagi? Mau kuliah, Mau tetap mau kuliah? mau kuliah. Kalau emang ada beasiswa dari awal dia mau kuliah. Oh gitu. Jadi kalau ibu lihat nih ya, kayaknya Diana benar-benar pengen kuliah, tapi karena Iya. emang ada kendala Iya. ekonomi, jadi Diana lebih milih kerja aja dulu gitu. Iya. Oke. Ibu mau tahu nih, tadi ya kan kamu tadi udah cerita tentang psikolog. Apa sih kalau menurut kamu apa sih enaknya tentang enaknya psikolog itu apa sih? Gitu. Enak. Untuk jadi psikolog ya kan kalau kuliahnya kan psikologi. Kalau untuk profesinya kan psikolog. Iya. Menurut kamu apa sih enaknya? Enaknya bisa dengar cerita pertama, terus seneng Bu kalau ngelihat orang bahagia abis cerita. Oh gitu. Pasti kan dia lega, apalagi kalau sampai nangis, habis nangis kan pasti dia jadi lega lagi. Oh gitu. Terus apalagi kalau misalkan dia sering Bu jadi tempat cerita temen ya, terus temen kalau misalnya nangis habis nangis tuh suka bilang makasih ya udah dengerin cerita, itu seneng banget rasanya kalau dibilangin kayak gitu. Jadi dia ngerasa ih iya berarti ada gunanya juga gitu loh. Gitu. Oke. Itu berarti kan apa ya, panggilan jiwa ya. Iya. Tapi benar ibu setuju banget bahwa ketika kita mengambil sebuah profesi itu tuh emang minat dari kita, keinginan kita, terus kita juga senang ngejalaninnya. Ya ibu juga setuju pendapat kamu yang tadi bilang bahwa apa namanya, dia tuh pasti seneng banget gitu. Iya. Nah itu tuh bener banget kayak gitu. Kalau misalnya emang melaksanakan kerja sesuai dengan hati yang senang gitu, itu juga melaksanakan juga enteng ya, enak gitu. Iya. Kalau misalnya nih tadi kan psikolog, kalau manajemen menurut kamu apa sih enaknya gitu? Enaknya bisa menciptakan hal baru. Nanti bisa mengelola bisnis. Dan tuh suka jadi pertama tuh dari nonton film gitu Bu. Terus suka ngeliat pengusaha gitu kan. Kok kayak pertama sih keren ya, keren juga. Terus kayaknya enak gitu Bu, enak. Apalagi kalau misal udah menguasai di situ pasti mengelola bisnis apapun bisa kan Bu. Jadi Dana tertarik di situ, bisa ngelola bisnis kayak gitu. Itu berarti bukan, kenapa nggak ngambil misalnya bisnis gitu, kuliahnya emang bisnis bukan manajemen. Kalau manajemen kan tadi kan mengaturnya ya, pengaturnya itu. Kalau bisnis itu bisnis manajemen. Oh kamu maunya bisnis manajemen. Iya, bisnis manajemen. Oke, coba kita lihat ya. Bisnis manajemen itu kamu udah cari belum? Kamu tadi di mana bisnis manajemen? Di itu Uniska bisa, di UNJ bisa. Oke, coba ya bisnis manajemen. Uniska. Coba kita lihat. Ya, nggak nyambung.
Diana pernah lihat ini nggak sih? Maksudnya ini tuh karena kamu lihat dari film gitu kan? Atau misalnya udah pernah lihat di sekeliling kamu nih? Enggak, belum. Karena Jadi- belum ada yang lulusan kuliah bisnis manajemen dari keluarga juga belum. Itu menurut kamu ada nggak sih, misalnya ntar kan kamu baru nih, menurut kamu ada nggak nanti hambatan yang kamu temui nih ketika kamu tuh belum apa ibaratnya si pembuka jalan lah gitu. Pasti ada. Mungkin di cara belajarnya. Oh gitu. Kan pasti pelajarannya Diana asing, Bu. Kayak asing gitu. Pasti kan kalau bisnis kan lebih banyak ke matematika ya, akuntansi Iya, kayak betul. gitu. Nah, kalau misalkan ada kesulitan nih di pelajaran itu, pasti kan harus belajar sendiri. Oke. Karena kan nggak ada keluarga yang belum pernah lulusan bisnis manajemen kan. Iya benar-benar. Nih, coba kita lihat ya programnya tuh. Di sini di Unuska ada nih entrepreneurship atau etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ada keuangan akuntansi, pemasaran, manajemen sumber daya manusia. Oke, gitu. Tapi kalau apa namanya, ya Ibu seneng banget kamu tuh udah punya pilihan sebenarnya antara manajemen dan psikologi gitu. Apapun keputusan kamu nanti apa namanya, pokoknya harus profesional yang pertama. Nah kita ini dulu ya, kita refleksi dulu nih. Tadi kan kita udah banyak cerita gitu. Nah menurut kamu langkah apa sih yang bakal kamu ambil tadi ketika nanti nih dengan kamu tadi cerita, kamu masih mau bekerja atau mau kuliah? Jadi ibaratnya kayak keputusannya ya, Bu. Keputusan kamu. Keputusan aku mau kerja dulu. Jadi ya kalau mama sama ayah belum ngasih keputusan yang fix, yang bulat, Diana juga nggak bisa maksa. Apalagi Diana anak pertama, punya adik juga. Jadi takutnya itu ngebebanin maksa. Jadi mendingan nggak usah deh, mendingan berjuang sendiri. Jadi Diana lebih milih kerja dulu baru kuliah. Oke. Kalau di kerja, Diana mau kerja bagian apa nih nanti? Kalau bagian apa? Apa aja? Yang apa aja? Iya. Gimana kalau misalnya nanti nih kan Diana PKL nih, terus udah gitu Diana udah bisa ngerasain di PT itu seperti apa kerjanya. Nah nanti itu Diana udah tahu kan lingkungan kerja itu seperti apa. Nah mungkin itu salah satu referensi buat kamu apa namanya, milih nih nanti kerjanya di bagian apa gitu. Oke, berarti Diana milihnya adalah kerja aja dulu, baru nanti kuliah. Oke. Ya nggak usah khawatir. Soalnya nanti juga kan kuliah kan nggak terbatas oleh waktu nih, kayak kalau sekolah kan ada usianya. Bebas kapan aja kan kalau kuliah. Iya. Betul banget. Jadi kalau misalnya kuliah tuh bebas kapan aja, mau tua, mau muda, itu masih bisa gitu. Jadi nggak apa-apa, fokus aja dulu kerja, apa namanya, apa ya, melaksanakan perintah orang tua dulu, biasanya kan gitu ya. Terus udah gitu nanti kita bisa mengejar cita-cita kita di lain kesempatan gitu. Iya, Bu. Diana setuju. Setuju. Intinya mah nggak ngebebanin, Diana setuju. Selalu setuju. Intinya nggak ngebebanin mereka. Emang beban mah pasti dari dulu juga Diana udah ngebebanin, cuman nggak mau lebih ngebebanin gitu. Jadi nggak memaksa. Seenggaknya mereka nggak sanggup, ya udah gak apa-apa gitu. Sebenarnya orang tua tuh nggak merasa terbebani sih untuk pendidikan anak. Iya, mungkin mikirnya ke depannya mungkin Bu, Diana kan nggak tahu pemikirannya apa. Jadi mungkin mikirnya lebih jauh lagi dari Diana. Jadi mungkin agak bingung ngasih keputusannya gitu. Ini kali Diana masih ada adik-adik, berapa adik? Satu. Oh satu. Tapi masih SD. Oh, lumayan jauh ya? Iya, jauh jaraknya. Jadi pasti masih banyak biaya pendidikan dia nantinya. Belum SMP, belum SMA-nya. Iya sih, benar. Ibu sih apa ya, melihat dari cerita kamu nih, ternyata kamu tuh udah punya apa ya, sebenarnya kamu tuh udah punya langkah-langkah, udah punya gambaran-gambaran, terus udah gitu juga udah terlihat sabar gitu, mau melaksanakan apa yang keinginan orang tua, tapi kamu juga tidak menghilangkan keinginan kamu untuk kuliah.
terus kamu juga memikirkan adik-adik juga gimana, adik ya cuma satu ya, adik kamu juga masih ingin nanti untuk menempuh pendidikan gitu. Jadi ibu merasa tadi ya kamu ternyata udah memilih untuk bekerja dulu, dan itu kamu juga setuju untuk bekerja dulu, terus nanti baru kita merencanakan pendidikan untuk di bangku kuliah. Gitu. Gak apa-apa, pokoknya ntar Diana kapan aja, ibu masih di sekolah, Diana kapan aja kalau misalnya mau cerita lagi, ketemu lagi, mungkin nanti setelah PKL gitu, kita bisa diskusi lagi ya. Ya, Bu. Makasih ya Bu udah dengerin cerita saya hari ini. Saya udah lega banget udah cerita juga. Jadi udah ngerasa walaupun udah tahu langkah-langkahnya tapi Diana udah ngerasa lega karena udah cerita. Makasih banyak kamu juga udah percaya sama ibu ya. Iya Bu, makasih. Makasih ya Bu. Mas banget ya. Assalamualaikum. Salam.